Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Teaching Speaking for Young Learners. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Mutaharo. Materi yang pertama itu tentang general. Number one, limitation. Part of the magic of teaching young children a foreign language is their unspoken assumptions that the foreign language is just another way of expressing what they want to express, but there are limitations because of their lack of actual language. Jadi bagi murid pemula, yang pemula itu ya mereka memiliki keterbatasan ketika mereka ingin mengatakan sesuatu dalam bahasa asing, tetapi mereka memiliki keterbatasan kosakata yang mereka hafal atau mereka ketahui. Jadi sulit untuk bagi mereka untuk mengucapkannya. Kemudian, we don't know what they want to say. If we as a teacher thinking about English simply as a means of communication, then we cannot expect to be able to predict what language the children will use. We as a teacher will find that the children will often naturally insert their native language when they cannot find the words in English. Jadi akibat keterbatasan tersebut, kita sulit untuk mengetahui apa yang akan mereka katakan. Jadi dari keterbatasan tadi, murid mencampurkan bahasa Inggris itu dengan bahasa sehari-harinya. Di mix bahasa Inggris, kemudian ada mixnya bahasa sehari-harinya. Kemudian yang nomor 3, find the balance. Finding the balance. What is important with beginners is finding the balance between providing language through controlled and guided activities and at the same time letting them enjoy natural talk. Ya, bagi para pemula adalah menemukan keseimbangan antara menyediakan bahasa melalui kegiatan yang dikendalikan dan bimbingan, dan pada saat yang sama membiarkan mereka menikmati pembicaraan yang alami. Untuk para murid yang pemula, kita perkenalkan kata-kata yang mudah, kata-kata yang terjadi sehari-hari di sekitarnya, kata-kata yang sering dilakukan, kegiatan kata-kata, kosakata yang sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari, kemudian menyuruhnya untuk mengucapkannya. Setelah itu, correction. If they make mistakes at this stage, then they should be corrected at once. Ketika mereka mengatakan kata-kata tersebut, ketika salah, dibetulkan bagaimana cara penyebutannya. Oke, berikutnya yaitu presenting new language orally, atau menyajikan bahasa baru secara lisan. When children start learning English, they obviously need to be given language before they can produce it themselves. Ketika anak-anak ingin mempelajari bahasa Inggris, maka sebaiknya sebelum mempelajari secara dalam, kita memperkenalkan dulu yang kata-kata sehari-hari dulu. Dalam berikut ini cara-cara untuk menyajikan bahasa Inggris kepada anak-anak. Yang pertama itu talk the pupils. Talk the pupils. The teacher knows what his or her pupils can do, so her or she says, "Listen to me, please." Jadi yang pertama itu menyuruh murid-murid untuk menirukan kita. Jadi guru itu mengucapkan suatu kalimat dan kemudian murid mengikuti perkataan guru. Seperti contoh, Maria can swim, Peter can sing,
Miriam can write a book, Paula can whistle, Carlos can draw. Kemudian using mascot. Yang nomor 2 yaitu memilih mascot. Having someone familiar constantly on hand with whom you can have conversation about anything and everything is a wonderful way of introducing new subjects and new language to young children. For example, if you use Teddy as your mascot, you can use Teddy to ask question. Pupils can ask talk Teddy. Teddy wants to know. You can present dialogues with Teddy as your partner. Nah, jadi yang kedua itu kita memilih maskot. Kita memilih salah satu murid, kemudian murid itu diajari secara khusus, secara mendalam sampai murid itu bisa. Kemudian murid yang sudah kita pilih tadi jadi untuk dijadikan tempat bertanya atau tempat untuk belajar. Karena biasanya murid itu lebih mudah untuk mempelajari jika bertanya sesama temannya gitu. Dan yang nomor 3 itu drawings. We as a teacher can use very simple line drawing on the board. Guru bisa menggambar sebuah garis-garis atau sesuatu di papan tulis. Seperti contoh yang ini, guru menggambar orang yang berenang. Jadi guru memerintahkan murid untuk menyebutkan kata bahasa Inggrisnya orang yang berenang, seperti gitu. Kemudian yang nomor 4, silhouettes. We can use silhouettes on the overhead project. They can be given movement if we attach a piece of wire drum. Kita bisa menggunakan gambar pada proyektor, seperti gambar sesuatu di proyektor, kita suruh menyebutkan gambar itu apa bahasa Inggrisnya, menyuruh murid untuk menyebutkan gambar itu apa bahasa Inggrisnya. Dan berikutnya itu yang kelima, puppets, boneka. Puppets don't need to be more than masks, and this don't have to be complicated. They can just be paper bags with holes for eyes. Guru menggunakan boneka, biasanya boneka yang dipakai di tangan sambil berbicara bahasa Inggris dengan suara kita. Boneka yang seakan-akan boneka yang berbicara. Dan berikutnya yang nomor 6 yaitu other suggestion. We can use simple and clear picture to present new language. We can meme or act situation. We can use really clothes, telephone, animals, and ads. Kita dapat menggunakan gambar yang sederhana dan jelas untuk menyajikan bahasa yang baru, seperti kita menggunakan pakaian, telepon, atau hewan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi kelanjutan, yaitu control practice. Control practice goes hand in hand with presentation since it is important that people try out the language as soon as they have heard it. Nah, maksud dari kontrol praktis di sini adalah praktik yang dikendalikan atau yang terkontrol yang dilakukan atau berjalan dengan presentasi, karena itu dilakukan karena pentingnya murid mencoba bahasa baru begitu mereka mendengarnya. Nah, di sini here are 2 examples of control practice. Ada 2 contoh dari kontrol praktis. Yang pertama adalah telling the time atau menunjukkan waktu. Contohnya seperti ini. Pupils A ask what the time and pupil B answer it is bla bla bla.
Contohnya seperti ini. Murid A bertanya, "Jam berapa sekarang?" Pupil B menjawab, "Ini adalah jam 1, jam setengah 7, jam setengah 2, atau dan sebagainya." Mereka menjawab sesuai dengan gambar yang tertunjuk pada buku atau media yang guru pegang. Selanjutnya adalah yang nomor 2, what he or she doing. Pupils A ask, what she or he doing. Kemudian pupil B answer, his or she's bla 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 ing. Contohnya seperti ini. Murid A itu menjawab bersepeda, berkuda, bermain bola sesuai dengan gambar yang tertera atau sesuai dengan gambar yang guru pegang. Yang selanjutnya adalah guided practice. Guided practice follows on directly from controlled practice and will often be done either in pairs or in small group. Nah, maksud dari guided practice di sini adalah praktik yang terpimpin atau maksudnya terkontrol atau sesuai dengan petunjuk yang mengikuti langsung dari proses sebelumnya yang sering dilakukan baik dalam pasangan atau kelompok yang kecil. Nah, di sini ada contoh dari guided practice. Yang pertama adalah what's the time, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini menggunakan sistem yang lebih terstruktur di mana para murid melakukannya dengan berpasang-pasangan. Contohnya seperti murid A itu bertanya jam berapa sekarang, kemudian murid B menjawab bahwa ini adalah jam 5. Kemudian murid A bertanya lagi, kemudian murid B menjawab lagi. Mereka melakukan itu dalam berpasang-pasangan. Dan selanjutnya adalah chain work atau bisa disebut dengan group work, di mana chain work ini murid itu melakukan group work tapi dengan cara berantai. Contohnya di sini. Murid 1 picks up a card on which there are some bananas. Turning to pupil 2, he or she says, "Do you like bananas?" Pupil 2 then picks up the next card on which there are some apples and answer, "No, I don't like banana, but I like apples." Pupil 2 turns to pupil 3 and says, "Do you like apples?" To which pupil 3 replies, "No, I don't like apples, but I like blah blah blah," and so on. Contohnya seperti ini. Media yang digunakan adalah gambar buah-buahan. Kita ambil contoh seperti itu. Murid 1 itu mengambil gambar yang gambar itu adalah pisang. Kemudian memberikan kepada murid yang kedua. Dia bertanya, "Apakah kamu suka pisang?" Murid 2 itu mengambil kartu selanjutnya dan mengambil apel dan menjawab. Contohnya seperti ini. Maksud saya seperti ini. Murid 1 itu mengambil kartu pisang. "Apakah kamu suka pisang?" Kemudian murid yang kedua itu mengambil kartu apel. Kemudian murid 2 itu menjawab, "Saya tidak suka pisang, tapi saya suka apel." Begitu. Dan itu terjadi seterusnya. Karena itu adalah grup berantai, maka bisa memanjang ke belakang atau ke samping. Selanjutnya adalah dialogues and role play work. Working with dialogues is a useful way to bridge the gap between guided practice and free activities. Controlled dialogues can easily develop into free work when the pupils are ready for it. Putting pupils into pairs for doing the dialogues is a simple way to organizing even large groups. Nah, intinya adalah belajar dengan cara berdialog itu sangat-sangat mudah dan dapat mengontrol kelas itu dengan lebih baik. Meskipun kelas itu cukup besar, muridnya cukup besar, ketika mereka bekerja berpasang-pasangan dengan berdialog, maka proses mereka untuk menyusun kata dalam bahasa Inggris itu akan menjadi lebih mudah dan terkontrol. Selanjutnya adalah dialogues and role play are useful oral activities because
The first is pupils speak in the first and the second person, texts are often in the third person. Maksud dari nomor 1 adalah murid itu berbicara kepada murid yang pertama dan yang kedua. Teks itu biasanya ada di orang yang ketiga. Contohnya ya dialog dan sebagainya. Yang kedua adalah pupils learn to ask and as well as answer. Nah, maksud dari yang kedua adalah murid itu belajar untuk bertanya dan menjawab dengan baik. Yang ketiga adalah they learn to use short, complex bits of language and respond appropriately. Yang ketiga maksudnya adalah mereka itu belajar menggunakan bahasa yang baru mereka pelajari untuk merespon pertanyaan atau segala hal dengan tepat. Yang keempat adalah they don't just use word but also all the other part of speaking a language, tone of voice, stress, intonation, facial expression, and etc. Maksud dari nomor 4 adalah mereka tidak hanya menggunakan kata atau kalimat, tetapi mereka menggunakan bagian-bagian lain dari speaking language. Contohnya adalah tone of voice, stress atau tekanan, intonation, intonasi, facial expression, ekspresi wajah, dan sebagainya. Yang kelima adalah they can be used to encourage natural chat in classroom, making up dialogues about the little things which have happened and which occupy the children at the moment. At first, this conversation will be a bit of one-sided, perhaps taking place between the teacher and Teddy, and about formal mistakes or using the mother tongue now and then even beginners can have great fun trying out the little language they know. There is a very narrow dividing line between guided activities talking about them. Nah, maksud dari ini adalah mereka bisa menggunakan atau mereka bisa mendorong kegiatan itu bisa mendorong dialog-dialog kecil atau obrolan-obrolan kecil di dalam kelas. Nah, menjadikan dialog-dialog itu pada awalnya hanya pada satu sisi, misalnya antara guru dan murid A, antara guru dan murid B. Tetapi ketika suasana itu sudah santai, sudah fun, mereka sudah merasa sangat tertarik dengan yang guru jelaskan atau dengan game-game kecil yang guru jelaskan, maka mereka akan terdorong untuk berbicara. Dan mereka tidak akan takut akan kesalahan meskipun mereka menggunakan grammar yang salah, format yang salah, menggunakan bahasa ibu sekalipun mereka tidak akan merasa itu salah, tidak akan merasa bahwa saya takut salah karena masih dalam proses belajar dan karena mereka merasa bersenang-senang dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah free activities, using control and guided activities which have choices wherever possible provided a good background for activities where children say what they want to say. Nah, maksud dari ini adalah menggunakan guided dan control activities di mana kegiatan itu dapat mendorong proses mereka dalam menyusun kata, apa yang ingin mereka katakan, karena mereka akan terdorong sendiri untuk mengatakan hal-hal yang ingin mereka katakan. Yang selanjutnya adalah pair work and group work. Ini adalah contoh dari free activities. Mereka bisa menggunakan pair work atau group work atau role play sekalipun. Remember that quite a lot of pair work activities can be done very simply in class by making half the class turn their backs to the teacher or overhead projector, blackboard, and making sure that the pupils who have their backs to you have partners who are facing you. In that way you can give information to the half of the class facing you and they then have to pass those see the teacher, overhead projector, or blackboard. Nah, intinya dari ini adalah ketika kegiatan itu dilakukan dengan seseru mungkin, dengan sefun mungkin, dan membuat para murid senyaman mungkin dengan kegiatan apapun, contohnya pair work, group work, role play, dan sebagainya. Tentunya kegiatan ini akan mendorong mereka untuk berbicara atau menggunakan bahasa baru yang telah mereka pelajari. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti pair work and group work.
Nah, di sini adalah salah satu contoh kegiatan pair work di mana para pendidik itu, di mana kita sebagai pendidik bisa menggunakan teknik ini dalam membagi satu kelas menjadi 2 kelas. Setengah dari kelas itu melihat proyektor dan setengah dari kelas itu membelakangi proyektor. Nah, mereka yang melihat proyektor dapat mengambil informasi dan menuliskan kepada murid-murid yang membelakangi proyektor, sehingga kelas itu akan menjadi fun, akan menjadi lebih seru karena terjadi banyak tebak-tebakan kata atau kata yang belum pernah mereka temui sekalipun. Mereka akan dapat berpikir atau menyusun kata-kata yang tak terduga yang keluar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.